Pemirsa, apa yang memotivasi pesepak bola nasional Atep Rizal Ahmad bertarung di Pilkada Kabupaten Bandung? Kami akan tanyakan langsung dengan Kang Atep dan juga membahas bersama pengamat politik Muhammad Kodari. Selamat sore Kang Atep, selamat sore Mas Kodari. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Kang Atep terlebih dahulu. Kang Atep, motivasinya apa? Berarti sudah siap gantung sepatu? Yang pertama saya klarifikasi dulu ya, Mbak, itu namanya tidak Atep Ahmad Rizal, tapi namanya Atep aja. Oh, namanya Atep aja, baik Kang. Iya, sependek itu dan sesimpel itulah gitu. Oke, motivasinya apa nih Kang Atep? Ya, tentunya masuknya saya ke dunia politik memang bukan tanpa alasan ya. Saya sebagai mantan pemain Persib ataupun mantan pemain tim nasional dan sekarang harus mendampingi Bu Yena. Tentunya bukan karena saya populer juga di Jawa Barat, tetapi betul-betul saya ingin memberikan pengabdian lebih, terutama kepada Kabupaten Bandung, karena memang saya juga banyak bermain di situ dengan Persibnya gitu. Baik, Kang Atep akhirnya memutuskan untuk menjawab panggilan berbakti kepada negara dengan mencalonkan diri di Pilkada Kabupaten Bandung nih Kang Atep. Memangnya melihat sejauh ini seperti apa? Apakah Kang Atep gregetan dengan kondisi Kabupaten Bandung atau bagaimana Kang Atep? Ya, salah satunya itu ya. Salah satunya itu karena kita tahu Kabupaten Bandung ini wilayahnya sangat luas dan tentu masyarakatnya juga menginginkan pemimpin baru karena hampir 15 atau 20 tahun dipimpin oleh satu dinasti ya. Artinya ini momen yang bagus dan kenapa saya menawarkan diri untuk menjadi wakil bupati di kabupaten. Kang Atep, ini kan ketika terjun ke dunia politik tentu akan berimplikasi pada karir Kang Atep juga di dunia sepak bola Kang Atep. Artinya hitung-hitungan seperti itu, apakah sudah Kang Atep betul-betul pikirkan nantinya konsekuensinya seperti apa Kang Atep? Ya tentu ini sudah saya pikirkan dengan matang ya, bahwa konsekuensinya kalau saya maju tentunya saya harus gantung sepatu. Dan ini sudah saya diskusikan juga dengan keluarga, dengan orang tua, bahwa memang keputusannya harus seperti itu. Dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada saya, bahwa saya diminta fokus saja di pemilihan ini, karena memang itu salah satu keinginan saya. Baik, di Kabupaten Bandung sendiri tadi Kang Atep bilang sudah 15-20 tahun ini dipimpin oleh dinasti yang sama. Sejauh ini apa sih hal atau poin yang ingin paling Kang Atep perbaiki di Kabupaten Bandung sampai akhirnya menjawab panggilan untuk jadi calon wakil bupati? Ya, tentunya ada beberapa hal yang sampai sekarang belum sepenuhnya bagus ya yang dipimpin oleh kepemimpinan sekarang. Salah satunya infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan tentunya saya sih menyoroti bahwa Kabupaten Bandung ini mempunyai potensi yang besar dalam hal olahraga terutama sepak bola. Karena selama ini kita tahu kabupaten ini memiliki stadion yang besar, yang megah, taraf internasional, tetapi hanya menjadi penonton saja di rumah sendiri. Nah, itu salah satu yang menjadi keinginan saya agar sikapnya ini dibangkitkan lagi sehingga satu level dengan tim-tim Liga 1. Baik. Saya ingin ke Mas Kodari. Mas Kodari, fenomena public figure termasuk atlet terjun ke dunia politik, ini Anda melihatnya seperti apa Mas Kodari? Apakah ini karena memang karena COVID ini tidak sulit untuk sosialisasi, kemudian cari jalan pintas dengan mencari figur yang memang sudah populer? Ya, fenomena selebriti ya secara garis besar ya, entah di dalamnya itu bintang film, penyanyi, olahragawan, terjun ke pilkada itu sebetulnya bukan karena COVID saja. Sebelum ini kan kita juga sudah tahu ada artis-artis yang maju calon wali kota, calon wakil wali kota dan seterusnya. Jadi ada nama Rano Karno, ada nama Dede Yusuf ya. Jadi bukan fenomena baru sebetulnya, itu pertama. Yang kedua, kalau saya lihat kemunculan Kang Atep di Kabupaten Bandung ini memang tidak lepas dari konstelasi pilkada yang sudah terbentuk pada saat ini.
Pertama tadi disebut ya bahwa Kabupaten Bandung ini dipimpin oleh dinasti Obar Sobarna, yaitu Obar Sobarna menjadi Bupati Kabupaten Bandung 2 periode, kemudian disusul oleh menantunya 2 periode, dan sekarang anaknya Pak Obar yang notabene adalah istri petahana Dadang Nasir itu kemudian maju begitu. Jadi karena ini adalah sebuah dinasti politik, notabene memang sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Bandung. Yang kedua, pasangan yang satu lagi, Dadang Supriyatna, itu menggandeng Sahrul Gunawan, yang juga kita kenal sebagai artis begitu. Jadi saya kira memang ada asumsi bahwa untuk melawan nama-nama yang sudah populer ini diperlukan semacam katakanlah nama yang populer juga untuk mengatrol ya nama calon wali kota yang sekarang ini didampingi oleh Kang Atep ya, kalau nggak salah namanya Bu Yena ya. Saya pribadi pernah survei di Kabupaten Bandung, jadi tidak bisa mengatakan dengan persis tingkat pengenalan Bu Yena itu apakah sudah tinggi atau belum begitu. Tetapi kalau bicara dari kacamata Jakarta, saya tentunya bisa mengatakan bahwa Bu Yena itu relatif belum terlalu terdengar begitu ya. Dan ya mungkin itu juga sebabnya kenapa kemudian menggandeng Kang Atep, maksudnya supaya wakilnya itu bisa mendongkrak kepala gitu. Kita tahu memang bahwa di Kabupaten Bandung ini selain wilayahnya luas, jumlah pemilihnya juga banyak. Tidak mudah untuk melakukan sosialisasi, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kalau tidak salah DPT-nya mungkin sekitar hampir 3 juta barangkali ya, 2,7, 2,8 juta. Itu tidak mudah untuk bisa dikejar dalam keterbatasan pergerakan pada saat ini. Cuman memang sebetulnya harus hati-hati ya kalau menggandeng selebriti. Pertama, selebriti itu walaupun dia selebriti, pertama seberapa selebriti dia harus dicek lewat survei. Kang Atep terkenal gitu ya, tapi katakanlah mungkin penggemar bola kenal dengan Kang Atep. Tapi kalau bukan penggemar sepak bola itu kenal nggak dengan Kang Atep? Misalnya ibu-ibu ya, jumlah ibu rumah tangga itu kalau kita bicara populasi itu jumlahnya besar sampai 30%. Kita langsung tanya Mas Kodari ke Kang Atep sejauh ini untuk sosialisasi apalagi di masa Covid, strateginya seperti apa Kang Atep? Karena memang Kabupaten Bandung ini cakupannya bisa dibilang sangat luas. Ya, tentu memang dengan kondisi seperti ini buat saya sulit ya, karena biasanya saya menghadiri acara-acara pertandingan bola ataupun masuk ke pasar itu lebih dikenal. Tetapi dengan kondisi seperti ini saya sangat sulit. Pada intinya saya lebih banyak memainkan sosial media sih, walaupun tidak intens. Tapi kadang-kadang juga saya datang ke masyarakat dengan protokol kesehatan juga gitu. Baik, Kang Atep sejauh ini strategi sosialisasi Kang Atep, kita belum masuk ke masa kampanye ya. Sejauh ini apa citra yang tengah Kang Atep tanamkan ke masyarakat di Kabupaten Bandung, terutama mereka yang bukan penggemar sepak bola gitu? Ya, saya tentu saya punya background baik ya di Persib, dan saya juga mendapat sambutan baik juga di masyarakat karena memang saya somea, saya juga baik terhadap siapapun, artinya menyapa. Dan yang itu yang saya lakukan sekarang ketika ketemu dengan masyarakat di kabupaten. Baik, sejauh ini sosialisasi yang sudah dilakukan apa saja Kang Atep? Paling saya lebih ke ini aja, ke datang ke lapangan sepak bola aja, karena kan di kabupaten ini masih ada beberapa pertandingan sepak bola, memang momennya kan momen Agustusan. Yeah. Jadi saya hanya datang, saya hanya memotivasi, setelah itu saya pulang. Baik, Kang Atep, selama ini ketika Anda setelah direkomendasikan oleh PDIP untuk maju, adakah pihak-pihak atau orang yang menahan Kang Atep ini untuk tidak terjun ke dunia politik, Kang Atep? Sebenarnya ada ya, ada beberapa orang, termasuk itu juga orang yang pernah bersama-sama dengan saya di DPD. Dia pernah menyalonkan di DPD, yaitu Pak Haji Mujana. Katanya dia melarang saya untuk melanjutkan, tetapi tanpa sebuah alasan gitu. Nah,
Nah itu sebenarnya tidak menguatkan saya untuk tidak melanjutkan gitu. Alasannya apa Kang Atep disarankan untuk tidak terjun ke dunia politik Kang Atep? Satu waktu itu kebetulan Pak Haji juga mau nyalon di kabupaten juga, artinya dia tidak mau bertarung dengan saya. Keduanya dia merasa bahwa butuh pengorbanan yang besar lah untuk maju di pilkada ini, apalagi saya orang baru, terus saya langsung maju di eksekutif, tentu itu tidak mudah. Pada intinya yang menahan saya itu tidak mau bertarung dengan saya, itu aja. Oke, agak sulit ya menandingi popularitas Kang Atep. Saya ke Mas Kodari. Mas Kodari, untuk pemain baru seperti Kang Atep yang baru kali ini terjun ke politik dan background politiknya pun tidak terlalu kental. Apa strategi yang paling baik apalagi di masa COVID seperti ini, Mas Kodari? Ya sebetulnya kalau bicara Kang Atep ya pertama tentu harusnya mengandalkan kepada popularitas yang sudah ada selama ini ya. Apalagi kan memang keputusannya ini diambil sudah di tengah-tengah situasi pandemi gitu. Jadi harapan saya sebetulnya keputusan Bu Yena dan PDI Perjuangan mengusung Kang Atep ini sudah didasarkan kepada hasil survei yang menunjukkan indikasi positif. Indikasi positif itu pertama tentu saja Kang Atep itu dikenal begitu ya. Dikenal itu ya harus menurut saya ya kalau sudah bicara tuh 90% lah minimal ya. Sisanya 10% tuh ditambahkan lewat proses kampanye dalam waktu yang tersisa. Yang kedua memang punya image atau diferensiasi yang cukup signifikan dan itu memang menjadi alasan masyarakat untuk memilih. Yang ketiga, elektabilitasnya tentunya tinggi begitu. Nah, pengalaman saya mengenai artis atau selebriti ini memang ada dua kategori. Pertama yang memang surveinya tinggi gitu ya, yang kedua yang surveinya rendah gitu. Mereka ini sama-sama dikenal, tapi yang pertama dikenal kemudian didukung. Yang kedua dikenal tapi tidak didukung. Nah, biasanya yang dikenal itu adalah orang-orang yang memang sudah dikenal punya rekam jejak dan reputasi berkaitan dengan isu-isu publik begitu dan dianggap capable ya. Misalnya seperti tadi ya Dede Yusuf ya, kemudian Nurul Arifin misalnya begitu. Nurul Arifin ini menarik sebetulnya untuk jadi contoh. Nurul Arifin kemarin maju calon wali kota Bandung begitu. Iya. Siapa yang nggak kenal dengan Nurul ya kan? Sebagai seorang artis. Yang kedua, semua sudah mengetahui rekam jejak Nurul sebagai pejabat publik. Beliau menjadi anggota DPR, kemudian menjadi jubir Partai Golkar. Lalu sekolah politik, ya memang betul-betul sekolah jurusan ilmu politik begitu. Tetapi kan kenyataannya akhirnya tidak menang juga begitu. Jadi menurut saya pengalaman Nurul Arifin itu harus bisa menjadi contoh yang penting ya kalau artis itu terjun ke dalam dunia politik. Karena itu sesungguhnya menurut saya kuncinya tetap di tangan Bu Yena sebagai calon wali kota, calon bupati. Pertama memang biasanya hasil survei itu menunjukkan ya kunci elektabilitas itu ada di kepala ya. Memang ada di wakil, tapi itu kasus khusus. Nah mudah-mudahan di Bandung ini kasus khusus gitu ya. Yang kedua memang sebetulnya Kang Atep ini pintu masuk bagi Bu Yena ya, lebih dikenal dan nanti kemudian masuk dengan program kerja yang bagus dan nanti sosialisasinya justru banyak di tangan Bu Yena. Baik, saya kembali ke Kang Atep. Kang Atep, Anda bisa menjadi pintu masuk agar program calon wali kota yang nanti akan Anda dampingi itu bisa lebih diterima oleh masyarakat. Sejauh ini apa program yang sudah digodok antara Anda dan calon Bupati? Halo? Iya, Kang Atep. Iya, halo. Memang Kang Atep, sejauh ini apa program yang digodok dengan calon bupati yang Anda dampingi untuk masuk ke masyarakat? Karena tadi Mas Kodari mengatakan bahwa Anda ini bisa menjadi pintu masuk agar calon bupati yang Anda dampingi ini lebih dikenal ke masyarakat, Kang Atep. Ya, tentunya kami mencoba mengenalkan bahwa permasalahan-permasalahan di Kabupaten ini Bandung ini kan kompleks ya, ada pelayanan. Nah itu yang akan coba kami tawarkan dengan pelayanan yang baik, memperbaiki infrastruktur, tentunya juga dengan kesehatan itu yang jangka pendeknya yang coba kami godok.
Baik. Terima kasih Kang Atep, terima kasih Mas Kodari. Sukses selalu Kang Atep untuk Pilkada serentaknya Desember nanti.